Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Selamat datang di MTS 3 Kota Bekasi. Materi yang akan diberikan pada saat ini yaitu tata tertib dan pengembangan diri. Sebelum menyampaikan materi tata tertib dan pengembangan diri, akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu biar nanti bisa kenal. Nama ibu adalah Ibu Lina S. Marlina, guru bahasa Inggris, dan diberikan tanggung jawab yaitu sebagai wakakesiswaan. Untuk tata tertib, setiap sekolah pasti mempunyai tata tertib yang berbeda-beda, dan tata tertib itu harus dipatuhi atau harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan dalam tata tertib, di MTS pasti memberikan atau sanksi, dan sanksinya adalah sanksinya suruh sholat duha, suruh hafalan, disuruh hafalan ataupun yang lainnya. Nah, tata tertib di sini ada beberapa poin atau beberapa tipe. Yang tipe pertama, kalian juga harus tahu bahwa tata tertib di sekolah MTS masuk itu jam 6.45. Berarti jam 7 kurang 15 menit harus sudah sampai di sekolah. Apabila tidak melakukan atau tidak tepat pada jam tersebut, kalian nanti sudah melanggar satu tata tertib yaitu terlambat. Nah, terlambat itu mendapatkan poin 2. Apabila kalian melanggar tata tertib, terutama dalam terlambat, maka akan diberikan sanksi. Yang pertama akan dinasehati, yang kedua juga sama, yang ketiga diberikan sanksi yaitu disuruh sholat duha atau melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Setelah melaksanakan sholat duha, apabila masih melanggar juga, baru dipanggil orang tua. Selanjutnya, poin-poin yang lain mungkin masih banyak yang kalian harus perhatikan. Hampir sama di sekolah yang lain, yaitu tentang seragam. Seragam harus mengikuti peraturan sekolah, dari mulai sepatu, kaos kaki, dan yang lain-lainnya. Dan untuk seragam harus mengikuti peraturan sekolah. Hari Senin adalah seragamnya seragam warna biru, putih biru, Selasa putih biru, Rabu pramuka, Kamis hijau hitam, Jumat koko hitam, dan Sabtu yaitu hijau. Dan yang apabila kalian mendapatkan jadwal ekskul wajib pramuka, berarti menggunakan pakaian seragam pramuka. Apabila tidak melakukan atau memakai seragam tersebut, maka akan mendapatkan poin pelanggaran. Nah, itu contoh-contoh poin yang sedikit, yang tidak terlalu banyak. Ada beberapa poin lagi yang sangat banyak poinnya, yaitu yang pertama, kita langsung ke poin yang banyak. Menggunakan senjata tajam, berkelahi. Itu berkelahi udah 50. Jadi apabila kalian membuat kesalahan, poin itu dikumpulkan terus. Ya, dikumpulkan. Apabila sudah poinnya 100, maka nanti kalian akan dikembalikan ke orang tua. Sebelum poin 100, berarti kalian ada tahapan yang pertama seperti tadi, diberikan nasihat. Yang kedua, panggil orang tua dengan membuat perjanjian. Perjanjian nanti akan ditandatangani oleh wali kelas, BK, dan yang terakhir adalah kesiswaan. Nah, apabila sudah membuat surat perjanjian seperti itu, kalian melanggar lagi, maka siap-siap akan dikembalikan ke orang tua. Poin yang sangat banyak itu tadi sudah dikatakan, berkelahi, memalsukan tanda tangan, dan untuk sekarang yang sangat lagi ngetren suka upload video. Nah, upload video yang kira-kira tidak sesuai dengan syari Islam, maka nanti akan diberikan poin 50. Seperti mungkin ya konten-konten yang kurang baik, ya
Apalagi anak MTS sekarang, kalau anak MTS itu upload foto baik di status WA, Instagram, untuk anak perempuan kerudungnya jangan sampai hilang. Ya, harus pakai kerudung. Nanti kalau semuanya dilihat sama temen-temennya kan bisa melihat, oh anak MTS. Nah kalau tidak pakai kerudung udah gitu tangannya bolong atau setengah segini kelihatan, you can see keteknya. Waduh, malu, udah anak MTS kayak begitu, rambutnya dipirang-pirangin, itu bukan cermin dari anak MTS. Jadi kalau anak MTS itu cerminannya adalah harus menutupi aurat. Sedangkan poin yang paling banyak yaitu yang 100, yaitu menyebarkan konten porno, narkoba, dan tawuran. Nah ini adalah yang tidak bisa ada lagi kerjasamanya ataupun negosiasi antara orang tua dengan guru. Setelah nanti kalian masuk ke MTS, mungkin akan lebih jelas lagi tata tertib apa saja dan poin-poinnya nanti akan ditempel di kelas masing-masing. Setelah ditempel jangan dilihat aja itu tata tertib, tapi kalian harus membaca dan melaksanakannya, ya. Nah itu untuk poin-poin yang atau tata tertib yang kalian harus laksanakan. Jadi ingat, masuk jam 6.45. Lewat jam 6.45 berarti sudah mendapatkan poin 2. Terus untuk seragam, sepatu harus menggunakan sepatu hitam. Kaos kaki sesuaikan, ada yang putih dan ada yang hitam. Kita lanjutkan ke materi yang kedua adalah membangun karakter moderat dengan akhlak karimah. Nah, seperti tadi bahwa MTS 3 Kota Bekasi itu atau jenjang MTS itu mencerminkan tentang Islam. Banyak sekali orang tua kalian yang menitipkan ke sini supaya apa? Alasannya masuk MTS supaya apa? 1, supaya ngajinya lancar. 2, supaya hafalannya tidak hilang waktu di sekolah SD. 3, supaya sholatnya benar. Nah, itu termasuk ke dalam akhlak. Nah, di sini ada beberapa 10 ciri-ciri karakter. Yang pertama adalah tawasuh. Mengambil jalan tengah, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi ajaran Islam. Nah, kadang-kadang ada yang mengurangi ajaran Islam. Kalau menurut ibu, kalian sih masih dalam tahap belajar, ya. Ini masih banyak lagi akhlak-akhlak yang lain. Yang penting ibu minta akhlak kalian itu terhadap akhlak orang tua. Kadang-kadang sekarang kalau akhlak terhadap orang tua, kalau lagi main game aja disuruh nggak mau, malah ngebentak orang tuanya. Nah itu akhlaknya tidak baik, berarti seperti itu. Harusnya kalau dipanggil dengan orang tua berarti harus cepat menjawab dan melaksanakannya. Dan dalam agama juga bahwa berkata saja itu sudah dosa, apalagi membentak orang tua. Jadi akhlak itu adalah yang utama, karena Nabi dijadikan Rasul itu untuk memperbaiki akhlaknya, ya, untuk memperbaiki akhlak umat-umatnya, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materinya masih banyak juga nih, pembagiannya lumayan. Semoga tidak bosan, ya, tetap semangat. Nah, di sini ada anak berdasarkan dari pendapat tadi bahwa ciri-ciri karakter anak itu memiliki keimanan yang benar, mampu melaksanakan rukun agama, rukun Islam. Seperti tadi udah, terus menjunjung tinggi akhlak mulia, identitas, integritas sebagai muslim, mengutamakan perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan umum. Yang keempat, mengambil jalan tengah, tidak melebih-lebihkan, tadi seperti tadi udah, bersikap adil. Nah, itu harus adil. Toleransi terhadap permasalahan yang bersifat ikhtilafi, baik dalam keagamaan, sosial, budaya, dan masyarakat. Selanjutnya, tidak bersifat diskriminatif terhadap sesama. Diskriminatif di sini berarti kamu pengennya mainnya sama itu aja. Yang mainnya sama orang kaya, mainnya sama orang pinter, itu enggak boleh, itu namanya diskriminatif. Mampu menggunakan dialog sebagai jalan penyelesaian masalah. Nah, ini kalau punya masalah, jangan sampai hakim sendiri. Punya masalah dengan temannya langsung
tonjok, langsung dipukul, itu tidak baik. Jadi kalau kalian punya masalah, berarti kamu harus dialog, tanya, kenapa kamu kok begitu, kenapa kok kamu jadi sama aku nggak nanya, tanya kira-kira apa permasalahannya. Jangan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara dialog atau bisa bicara dengan satu dengan yang lain, ya. Terus untuk selanjutnya yaitu dapat membedakan perbuatan baik dan benar dengan perbuatan salah atau jahat. Nah, yang terakhir adalah tentang bullying. Tahu nggak sih kalau bullying? Pasti tahu semua. Jawabannya bully itu katanya suka diejek, suka dikata-katain menurut kalian. Dan mudah-mudahan di MTS nanti kalian tidak akan dibully, insya Allah. Kalau kalian merasa dibully sama kakak kelas, kalian tinggal lapor sama wali kelas atau guru BK-nya masing-masing, ya. Karena MTS itu akan menangkan tanpa bulian. Nah, bully di sini adalah apa? Tindakan di mana satu orang lebih mencoba untuk menyakiti, mengontrol, ya, mengontrol seorang lain dengan cara kekerasan. Bukan berarti kekerasan dalam fisik saja, tetapi kekerasan dalam mulut. Karena katanya lidah itu tidak bertulang dan ucapan itu biasanya lebih sakit daripada pedang. Nah, untuk itu jadi hati-hati dengan ucapannya. Nah, untuk itu kalian harus tetap mempercayai bahwa setiap manusia itu punya kelebihan yang diberikan Allah. Tapi kadang-kadang kelebihan itu kadang-kadang bisa timbul, kadang-kadang cuma ada di dalam diri. Nah, kalau kalian punya kelebihan, mudah-mudahan kelebihannya dalam kelebihan positif. Tunjukinlah ya bahwa saya itu kelebihannya di sini. Mungkin sama teman-teman kalian. Nanti dari kelebihan itu kekurangan kita pasti ketutup. Nah, kalau kekurangan kita ketutup dengan kelebihan, nggak bakalan nanti kamu didirikin teman. Jadi tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk melakukan aktivitas di MTS 3 Kota Bekasi. Nah, tadi udah yang terakhir mungkin di sini adalah memiliki kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, anti diskriminasi tadi udah katakan bahwa kalian jangan bergaul dengan teman-temannya yang kayak yang cantik aja, satu orang cantik, 3 orang cantik, bergaulnya itu aja, ya, atau yang bagaimana gitu. Jadi kalau bahasa anak sekolah mah geng-geng. Nah, ya, jangan geng-gengan. Nanti kalau ada geng di kelas, dari pihak sekolah mungkin akan menegur wali kelas terlebih dahulu kenapa ada geng di kelas. Karena pasti ada siswa yang cerita sama orang tuanya, nih di kelas ada geng-geng ini, jadi anak saya kurang nyaman dengan geng ini. Nanti kita akan memberikan pengertian kepada anak-anak yang punya geng. Jadi sama siapa aja adalah teman. Dan satu kelas itu adalah satu keluarga. Jangan saling menyakiti. Nah, itu aja mungkin dari Ibu untuk materi tata tertib. Sekali lagi, ya, bahwa setiap sekolah mempunyai tata tertib masing-masing. Tolong kalian ikuti tata tertib, jangan melanggar tata tertib. Tetap semangat, kalian lebih baik lagi. Selamat datang di MTS 3 Kota Bekasi yang penuh makna, yang penuh kebahagiaan dan penuh kerjasama dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.